Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ma'budu siwa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sa'adatul kurama, para alim, ulama, sesepuh ini sesepuh gerakan pemuda Ansor yang dimaksud, terutama kepada ketua gerakan pemuda Ansor beserta jajaran kepengurusannya yang saya muliakan dan yang saya hormati. Hadirin setuju kemawon ingkang kawula muliakan ugi ingkang kawula hormati. Pertama-tama monggo sesarengan kita sedaya tansah ngaturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua yang kita pasti tidak mampu menghitungnya. Dan memang Gusti Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan, tapi kon ngeling-eling. Sing berawal dari ngeling-eling niku pada akhirnya bisa mensyukuri segala bentuk kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat salam mugi tetap kaatur wonten ngarsa dalem Gusti panutan kita Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mugi-mugi kemawon kanthi lantaran sholawat salam menika wau estu nggih kula panjenengan sami menika pikantuk safangatipun minat dunya hatal akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, kula panjenengan sami gempal wonten mriki panggenan tentu sepindah menika dalam rangka silaturahim. Sing fadilah silaturahim niku sing paling masyhur niku napa? Diparingi umur panjang. Umur panjang dalam arti ada yang menafsiri diberi umur yang berkah, dalam arti usianya kebanyakan digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengandung nilai ibadah, baik itu urusan duniawi ataupun urusan akhirat. Tapi ada juga yang mengartikan diberi umur panjang ya umure dawa, sing penting ora tekan dina kiamat mau sumpamane kaya bakali duwe umur tekan dina kiamat kan bahaya kan. Jiwane karepen nom tapi fisik sudah tidak mampu, kan repot tuh. Jadi jiwa hasrat kadang-kadang kan nom bae karepe kan, tapi fisik niku sudah rentan, sudah tidak mengimbang. Jadi diwai umur sing berkah nang Gusti Allah, dalam arti umurnya itu kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang positif, yang mengandung nilai pahala. Syukur-syukur kabeh umur digunakan kanggo hal-hal sing manfaat, sing mengandung nilai pahala, baik itu yang berkaitan dengan urusan duniawi ataupun urusan ukhrawiyah. Tapi orang mungkin sebab menungsa niku ya wis lumrahe menungsa niku anakalan yang nglakoni dosa. Kon orang nglakoni dosa ning boten sakit. Sing penting ampun kebablasan. Dosa
enggal-enggal tobat kalau Gusti Allah. Kemudian yang kedua dalam rangka khidmah dengan organisasi kita, organisasi Nahdlatul Ulama. Kula panjenengan sami menika minangka dadi warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama. Itu kan dituntut untuk berkhidmah, mengabdi, menjaga, melestarikan, mengembangkan Nahdlatul Ulama, menjaga marwah ulama, menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Yang namanya berkhidmah itu ya berat. Wong khidmah itu kan dalam tata bahasa kita artinya apa? Mengabdi. Pengabdian itu ya berat. Butuh meluangkan waktu, tenaga, bahkan harta. Apalagi nanggone organisasi Nahdlatul Ulama beserta dengan banon-banonnya, karena segala sesuatunya itu kan mesti nopo cara bahasanya Pak Kalin itu nopo sami, apalagi yang ranting-ranting menjadi ujung tombak dan ujung tombok, menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Nah kalau tombok angel. Makanya berharap kesejahteraan, mengharapkan imbalan nanggone organisasi ya ora ada. Ngarep-arep ya berkah. Jadi kan ada makalah yang mengatakan bagaimana? Al barokatu bil hikmah. Berkah itu dengan hikmah, dengan pengabdian. Nek wis mengabdi dan nanti harapannya diberi keberkahan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sing mengabdinya temenanan tentu. Karena zaman akhir ini kan ngomong sidik-sidik berkah, ngaji berkah. Kemudian milu sholawatan berkah, milu NU berkah, milu banser berkah. Tahlilan berkah, nek tahlilan. Nek tahlilan itu berangkat anu mesti oleh. Jadi anu tuan rumah ngene nyiapna akeh anu mesti oleh. Dan berkah niki sebenarnya perkara sing nopo gampang-gampang angel digo. Mengabdi dulu, berkhidmat terlebih dahulu, baru berharap adanya keberkahan dari Gusti Allah. Tekan ziarah wali songo ya berkah. Kan seperti itu. Padahal yang namanya berkah itu apa? Ziyadatul khair ngalau khair, bertambahnya nilai kebaikan. Sampean tak gambarna ngeten. Kapan oleh berkah para karo ngalim? Sing sebenarnya ini ngeten. Utawa oleh berkah ngaji, utawa oleh berkah sholawat. Ketika sampean oleh berkah temenanan, niku nopo? Perilakunya tambah apik, hubungannya karo uang tambah apik, hubungannya karo Gusti Allah tambah apik. Niku tandane wong sing oleh berkah. Contoh sing paling sederhana, sampean ngaji nang dindinggon panggonan diparingi, sholawatan nang dindinggon diparingi. Nek sampean oleh berkah temenanan, sing perak masjid, sing perak musola, niku mesti dari sergap maring masjid, sergap maring musola. Niku berkah. Satu sisi berkah itu seperti itu. Cuman kadang-kadang kan ya wong sing jenenge menungsa kan sing diarep-arep niku berkah nang ngene babagan rezeki. Kira-kira seperanapane berkah ta ora? Sampai seperanapane milu apapun niku kan tujuane berkah nang ngene rezekine niku mesti. Kira-kira selama ini ngerasa berkah napa mboten? Nek ngerasa ora berkah pasti ada yang salah di situ. Bisa niatnya sing salah, juga tujuannya sing salah. Terima masang bendera tok kepengen oleh berkah, orang tekan jam sangat jika nentong, itu kan bahaya tuh. Bahaya orang. Niku gambar. Nah hikmah agar kita itu merasa ringan, tulus, itu harus disertai dengan mahabbah. Di samping apa namanya
pengorbanan, juga harus ada mahabbah, ada kecintaan terhadap organisasi, kecintaan terhadap para ulama. Ini sing penting. Karena mahabbah utawa rasa seneng niku dampaknya luar biasa. Wong seneng karo Kanjeng Nabi mau. Sampai Kanjeng Nabi niku mengatakan man ahabani mangifil jannah. Jadi wong sing seneng karo Kanjeng Nabi mawon besok bareng-bareng karo Kanjeng Nabi. Tapi wong sing seneng karo Kanjeng Nabi kepriwe sing besok bareng karo Kanjeng Nabi. Tentu ya yang ittiba mengalah sunati. Jadi tidak hanya sekedar senang dalam segi ucapan, tapi dibuktikan dengan mengikuti atau menjalankan perintah-perintah Kanjeng Nabi, derek tindak lampai Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disempurnakan dengan wa iktaru sholati ngalaihi, memperbanyak membaca sholawat karo Kanjeng Nabi. Dan sekarang kadang-kadang milu sholawatan, milu terus ngakune wong sing paling seneng karo Kanjeng Nabi. Kadang-kadang nangkana yang milu sholawatan bola kan ngoten. Ora apal kadang-kadang. Apalnya kurang efek toh. Ya hanana yusapoli ya hanana atau penerusna wis boten sadar. Yang dikehendaki sebenarnya mengikuti kegiatan seperti itu, tapi kemudian diteruskan dalam konteks kehidupan sehari-hari, di samping berusaha menjalankan perintah-perintah Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, juga memperbanyak membaca sholawat. Jadi mahabbah niku dahsyat, seneng niku dahsyat. Makanya Imam Syafi'i itu sampai mengatakan uhibbu sholihin walastu minhum langali anala bihim safana. Jadi saya mencintai orang-orang soleh. Ini sekelas Imam Syafi'i. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Ini kata-kata dari Imam Syafi'i. Saya berharap ketika saya mencintai mereka, mencintai orang-orang soleh, saya mendapatkan syafaatnya, saya mendapatkan pertolongannya kelak pada hari kiamat. Dan ini, atau dalam makalah yang lain itu kan ada ulama yang mengatakan tidak akhtatta solihin faklam anafika khair wa idza ahabbaka solihun faklam anafika sirah. Jadi ketiga sampean kabeh niku nyenengi wong-wong sing soleh, niku tandane sampean niku duwe keapikan. Jadi tandane wong apik niku sederhana, seneng karo wong soleh, seneng karo perkara-perkara sing apik. Iki ana wong apik ora seneng karo barang apik, ana wong ngaku apik ora seneng karo wong apik, ora seneng karo barang apik. Kowe kan lucu kan, seumpamanya seperti itu. Jadi tandane wong apik itu simpel. Jadi kapan wong niku seneng karo wong-wong soleh, karo wong-wong sing apik, niku tandane wong niku duwe keapikan. Wa idza ahabbaka solihun faklam anabikasi sirah. Dan ketika orang-orang soleh itu mencintaimu, ana wong soleh sing seneng karo sampean, niku tandane sampean niku duwe keistimewaan di sisine Gusti Allah. Tapi ora perlu digoreki. Masalahnya dadi sombong. Kan ngoten. Wah, nek keapikane apa kok akeh habib, akeh kiai dolan mari ngomenyo. Engko nek digoreki kan malah dadi ujug, dadi sombong. Dan iki. Jadi untuk berkhidmat itu dibutuhkan rasa senang, rasa mahabbah, dan ringan. Nek ora didasari rasa senang mesti apa? Kayak sampean nglakoni sholat kan ora suwe to, Bu. Suwe-suwene sholat kan 5 menit loh. Tapi abot ora kaprah. Sebab orang duwe rasa mahabbah. Maka ada yang mengatakan teori ibadah men enteng tur ngati-ati kudu didasari rasa mahabbah. Seneng karo Gusti Allah, cinta karo Gusti Allah, cinta karo perkara sing disenengi nang Gusti Allah mesti enteng. Kemudian
Yang kedua didasari rasa takut atau khauf. Nek didasari takut kan jadi apa? Ngati-hati. Sampean seneng karo wong wadon, nggak usah nama apa, kon apa kan enteng kan? Itu contoh sing paling sederhana. Kemudian ketika ada rasa takut jadi ngati-hati. Gambarannya seperti itu. Kemudian selebihnya adalah bahwa kita di samping harus berusaha untuk kompak dalam berorganisasi dari NU dan panom-panomnya, juga kita kan memiliki kewajiban untuk menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi di zaman sekarang ada banyak sekali aliran-aliran yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi faktanya menyerang orang Islam itu sendiri. Jadi untuk melakukan hal tersebut atau kita bisa menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita harus memahami betul tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kita kan sering nonton YouTube atau mendengar dimanapun bahwa kita itu kan dianggap sebagai ahlul bid'ah. Betul memang, tapi bid'ah yang hasanah, bukan bid'ah yang dolal. Jadi dianggap sebagai ahli bid'ah dolalah. Seperti sering kita mendengar permasalahan-permasalahan klasik yang dituduhkan ke kita, ziarah kubur, sihir, tahlilan, juga sesuatu yang dolalah. Kemudian sampai mereka itu menjelek-jelekan atau menghina ulama-ulama yang menjadi rujukan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Ghazali dianggap sebagai ulama yang keluar dari sunai Kanjeng Nabi atau menentang sunai Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir Jilani dianggap sesat dan lain sebagainya. Ahli tasawuf dianggap orang atau kelompok yang sesat. Mereka sebenarnya hanya membaca makalah Imam Syafi'i tapi tidak selesai. Jadi Imam Syafi'i itu kan di dalam satu makalahnya itu kan mengatakan, lau anna rojulan tasawwafa min awalin nahari lam ya'ti alaihi ad-duhru illa wajad tahu ahmaqo. Jadi ketika ada seorang laki-laki itu menjadi ahli tasawuf di waktu pagi sampai duhur, atau kamu akan menemukannya sampai waktu duhur, dia sudah menjadi orang yang dungu. Padahal yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i dari makalah tersebut adalah idza dakhala fi sufiyati waqtafa bil ismi nganil makna wa bi rosmi nganil hakikat. Jadi yang dikehendaki adalah orang atau seseorang yang masuk tasawuf itu hanya untuk gaya-gayanan saja. Gaya-gayanan tok dan dianggap wong sing ahli ibadah, tapi dia tidak memahami hakikat tasawuf. Orang ngerti tasawuf, kemudian syariatnya juga belum jadi. Itu yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Wong di dalam syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i itu saja mengatakan, fakihan wa sufian fakun laisa wahida wa inni wahaki lagi iyaka ansohu. Jadi seseorang itu tidak boleh hanya mempelajari fikih saja, mempelajari tasawuf saja, itu tidak boleh, karena keduanya adalah hal yang berbeda. Ahli fikih kalau ahli tasawuf ya berbeda. Kemudian padaka kosin kolbuhu walam yatuk kolbuhu tuko. Jadi seseorang yang hanya mempelajari ilmu fikih itu hatinya keras. Wong fikih itu kan isinya halal haram. Jadi ana wong sumpah wudu ora bener, batal, rusak. Kan seperti itu.
Makanya dikatakan pada kakosin lamzat tukol buku tukol wahada jahulun kaifati jahli yaslu. Sementara mempelajari tasawuf tok ini dianggap wong sing banget bodoh nih ketika tidak mempelajari apa namanya fikih, karena orang ngerti hukum pada akhirnya, orang ngerti hukum dan tidak mungkin menjadi orang yang baik. Bagaimana mungkin orang yang bodoh dalam fikih, bodoh dalam hanya karena mengamalkan tasawuf saja menjadi orang yang baik, itu tidak mungkin. Nah makanya dari itu kita itu ya harus mau banyak belajar. Sekarang media untuk kita belajar itu kan banyak sekali, bisa melalui YouTube. Hanya saja kemudian ketika di situ ada hal-hal yang muskil yang tidak bisa dipahami untuk menghindari kesesatan, ya otomatis harus ditanyakan kepada orang-orang yang ahli. Karena ulama ada yang mengatakan jadi belajar lewat YouTube itu sah, oleh sanad ilmu. Dan seperti itu, agar kita itu benar-benar bisa mampu menjadi benteng, menjadi tameng, mempertahankan paham ahlu sunnah wal jamaah, mempertahankan menjaga marwah para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kita itu harusnya bangga menjadi warga Nabi, dan jangan merasa dibutuhkan oleh Nabi, tapi kita yang butuh. Jangan merasa dibutuhkan oleh NU, tapi sebenarnya kita yang butuh terhadap NU, karena kita kelak itu apa? Ya sing derek, sing ganduli sarungnya kan kita kan. Sing penting orang dikipatna, dikipatna niku bahaya. Kita punya lambang kemuliaan, kebesaran. Kalau hadis Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufi itu kan mengatakan begini, kullu ummatin laha romzumizin wa romzumizina al-khamru wal baitu. Setiap bangsa itu memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan, dan simbol keagungan kita adalah merah putih. Ini kalau bisa diplesetkan kan begini, kulu jam'iyatin laha romzumizin wa romzumizina al baitu wal khadru. Jadi setiap organisasi, setiap jam'iyah itu memiliki simbol kemuliaan dan keagungan, dan simbol kemuliaan dan keagungan kita adalah hijau dan putih, atau putih dan hijau. Lambang NU, lambang Banom Ansor, Muslimat Fatah itu kan dominan hijau dan putih. Hadirin yang saya hormati, mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada yang bermanfaat, itu jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seandainya ada kekurangan itu karena memang kelemahan kami dan kekurangan kami. Sekali lagi kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanal wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.